Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, pada lemes-lemes banget ini jawabnya. Coba yang ada di sini udah pada sarapan belum sih? Masih pagi loh ini. Udah pada sarapan belum? Uh, Rata-rata udah pada sarapan kok, tapi pada lemes ya. Coba jawab salamnya itu yang semangat, biar kita itu mengeluarkan energi-energi positif untuk memulai hari. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kalau seperti ini enak ya didengarnya. Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini manggilnya teman-teman saja ya, biar kita lebih luwes dalam berinteraksi. Sebelumnya perkenalkan, saya Jauza Nabila Umniati. Saya di sini selaku tentor pada pembelajaran hari ini ya teman-teman. Sebelumnya, teman-teman ini tahu nggak sih sebenarnya materi apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya? Betul sekali, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teknik dasar public speaking, yang dimana nanti teman-teman sekalian akan mendengarkan materi-materi yang akan saya paparkan tentang teknik-teknik dasar public speaking. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran hari ini dilancarkan dan ilmu-ilmunya dapat terserap dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Amin amin Allahumma amin. Berdoa selesai. Mari kita masuk ke pembelajarannya. Sebelum saya membahas secara lanjut apa saja teknik-teknik dasar dalam public speaking, saya mau nanya dulu nih, apa sih yang teman-teman tahu tentang public speaking? Pasti teman-teman sering dengar kan yang namanya public speaking, berbicara di depan umum, atau apalah itu. Pasti teman-teman itu sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. Coba teman-teman utarakan apa saja yang teman-teman tahu dengan public speaking ini. Wah, sangat beragam ya. Nah, jadi public speaking merupakan sebuah rumpun keluarga dari ilmu komunikasi atau retorika. Nah, retorika ini merupakan seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang atau banyak orang secara langsung dan bertatap muka. Nah, kegiatan-kegiatan public speaking ini ada dalam bentuk berpidato, ada menjadi moderator, ada menjadi MC atau Master of Ceremony dalam sebuah acara, ada juga presentasi. Nah, presentasi ini adalah hal yang sudah sering teman-teman lakukan lah ya di dalam kelas. Nah, untuk melakukan keempat kegiatan ini, teman-teman itu harus mengetahui dulu nih teknik-teknik dasar dalam public speaking untuk menguasai public speaking atau berbicara di depan umum dengan keempat kegiatan ini. Nah, di sini ada dua teknik dasar atau ada dua hal pokok yang sangat penting untuk teman-teman ketahui dalam melakukan teknik public speaking ini. Yang pertama, percaya diri. Sebenarnya dalam melakukan segala sesuatu itu memang harus ada kepercayaan dalam diri kita sendiri dulu sih. Karena kalau nggak ada rasa percaya diri, kita itu belum tentu mau untuk melakukan suatu hal itu kan. Nah, so, how do I get confident? Gimana sih caranya biar kita itu bisa percaya diri? Satu-satunya cara adalah dengan think positive. Yang dimaksud think positif di sini adalah dengan cara misalnya kita tuh selalu berpikir bahwa oh, saya ini pantas kok untuk berbicara di depan umum seperti itu. Oh, saya ini bisa kok, saya ini pantas, saya pasti bisa gitu. Jangan berpikir yang enggak-enggak atau yang macam-macam yang bahkan kalian itu belum tentu terjadi di diri kalian gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua, ada teknik vokal. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam teknik vokal ini. Yang pertama, volume. Kita sebagai speaker atau pembicara harus dapat memastikan bahwa suara kita itu terdengar nih oleh semua audiens yang hadir. Jangan suara kita kecil terus kita lanjutin berbicara, atau suara kita kebesaran gitu. Jangan. Misal kalian pakai mikrofon, itu jangan ditempel di sini nih. Nanti suara kalian akan terdengar sangat keras gitu kan. Atau jangan terlalu jauh seperti ini gitu, nanti suara kalian akan terlalu kecil dan tidak bisa didengar oleh para audiens.
perhatikan jarak mic itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, misalnya segini. Apabila terlalu dekat, suara kalian terlalu keras, itu akan membuat sakit kuping-kuping para audiens itu. Yang kedua, speed. Nah, dalam mengatur speed atau kecepatan kita dalam berbicara, kita bisa menyesuaikan dengan audiens-audiens yang hadir. Misal, audiens yang hadir yang kita hadapi saat ini adalah audiens yang sudah agak berumur gitu ya. Nah, kita bisa menyesuaikan nih kecepatan berbicara kita agak diperlambat agar informasi-informasi yang kita sampaikan itu nyampe ke mereka. Nah, sebaliknya, kalau audiens kita yang kita hadapi adalah anak muda, jangan sekali-kali kita berbicara diperlambat gitu. Karena mereka pasti akan merasa bosan dan ngantuk. Nah, selanjutnya ada artikulasi. Artikulasi ini cukup penting ya. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut kita itu pengucapannya harus jelas agar tidak ada kesalahpahaman dalam penyerapan informasi oleh para audiens. Gitu. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam teknik vokal ada Nah, intonasi. Coba ya teman-teman bandingkan speaker yang seperti ini. Selamat datang pada para mahasiswa Universitas Sriwijaya Prodi Pendidikan Masyarakat, sama speaker yang seperti ini. Selamat datang pada para mahasiswa Universitas Sriwijaya Prodi Pendidikan Masyarakat. Coba, enak didengar yang mana? Yang kedua kan, betul. Nah, jadi permainan intonasi dalam berbicara itu cukup penting juga karena supaya audiens-audiens yang hadir itu tetap fokus dengan pembicaraan kita dan tidak bosan untuk mendengarkan kita saat kita berbicara di depan mereka gitu. Nah, untuk melatih intonasi ini kita bisa latihan depan cermin juga bisa ya teman-teman. Bisa dengan cara misalnya nih, ini tangan ini sedang, tinggi, dan rendah. Kalian ikuti aja tangannya. Gitu. Coba teman-teman ikuti. Ayo, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya teman-teman cara latihannya. yang kelima, ekspresi dan gestur. Ekspresi ini itu bisa menunjang visual kita loh, dan visual itu sangat menarik perhatian para audiens. Jadi ketika kita berbicara, jangan berbicara dengan muka yang datar-datar saja. Misal, selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Jangan seperti itu, audiens tidak akan tertarik dengan kalian dan bisa jadi kalian tidak akan diperhatikan gitu loh teman-teman. Nah, dalam berekspresi ini teman-teman sekalian bisa mengekspresikannya menggunakan alis. Misal, bagaimana ya, misal seperti itu, atau juga dengan senyum. Jadi, apa kabar semuanya? Nah, bisa juga dengan seperti itu. Nah, gimana sih agar otot-otot muka kalian itu relax dalam melakukan ekspresi untuk public speaking? Kalian bisa melatihnya dengan cara senam wajah. Coba kita lakukan senam wajah bareng-bareng ya. Bisa dengan huruf vokal A, I, U, E, O, tapi dengan cara yang lebih luas atau lebih lebay. Saya contohin dulu ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Coba teman-teman sekalian ikuti saya. Jangan takut jelek, jangan takut jelek. Ini namanya latihan sebagai totalitas kita nantinya gitu. Coba ikuti ya. A, I, U, E, O. Lagi. A, I, U, E, O. Nah, itu agar otot-otot muka teman-teman sekalian itu lebih rileks, jadi lebih enak untuk berekspresi. Untuk gestur atau gerakan tubuh itu dapat menunjang kepercayaan diri kita loh. Kita akan terlihat lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang ketika kita melakukan sedikit gestur. Entah itu gestur tangan atau maju satu langkah ke depan gitu.
Tapi jangan melakukan gestur yang berlebihan. Misal ketika teman-teman terlalu gugup nih untuk berbicara di depan umum, terus teman-teman itu melakukan gestur yang sangat berlebihan, entah ke kanan kiri terus, entah maju mundur terus. Itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena itu akan membuat audiens itu merasa risih melihatnya. Yang terakhir, public speaking harus bersifat komunikatif. Dalam public speaking ini, itu tidak hanya tentang pembicara atau speaker saja, tapi juga ada audiens kan? Nah, kita harus melibatkan audiens dalam kegiatan ini agar suasana menjadi lebih aktif, gitu. Baiklah, dari semua materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Ya? Oh, oke. Oke, saya langsung jawab ya pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita lebih komunikatif saat public speaking. Nah, tadi saya sudah bilang bisa dengan cara melibatkan audiens, kita tuh harus melibatkan audiens dalam melakukan public speaking. Itu bisa dengan cara kita menyapa atau menanyakan kabar dengan seperti ini. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah sudah sarapan pagi ini? Bisa dengan cara seperti itu, atau juga bisa dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil atau pertanyaan simple kepada para audiens, agar para audiens itu ada berbicaranya, jadi suasana menjadi lebih aktif. Itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat terserap baik kepada teman-teman semuanya ya. Sekian kata dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.